Suasana parkiran di pasar modern itu biasanya tenang meski selalu ramai oleh lalu lalang kendaraan dan pedagang. Para juru parkir mengenakan rompi lusuh, bekerja dengan tertib sambil sesekali bercanda untuk mencairkan suasana. Namun pagi itu, semuanya berubah saat sosok asing dengan rambut cepak, badan kekar penuh tato, dan tatapan dingin muncul dari balik deretan mobil. Namanya Dadan. Ia bukan orang sini, tapi dari caranya berjalan, orang tahu dia bukan pria biasa. Dadan langsung membuat keributan. Ia merampas uang parkir dari tangan juru parkir tua, menendang kotak kardus, lalu membentak siapapun yang mencoba menegur. Mulai hari ini, gue yang ngatur parkiran ini. Yang gak suka, keluar. Suaranya menggema seperti petir di tengah keramaian. Para pedagang terdiam, sopir-sopir pun hanya bisa menggeleng. Tak ada yang berani melawan. Orang-orang tahu, Dadan bukan preman ecek-ecek. Dia dikenal di beberapa pasar di luar kota sebagai pembantai penjaga retribusi. Pak Jaya, pemilik parkiran yang juga ayah dari Rio, hanya bisa berdiri lemas. Di usianya yang renta, ia tak lagi bisa melawan. Ia memohon agar Dadan tidak membuat kerusuhan, tapi malah ditertawakan. Udah tua, jangan sok jagoan. Gue kasih waktu 2 hari, kosongin semua ini. Kalau enggak, lo yang gue buang ke gat. Teriak Dadan sambil menunjuk wajah Pak Jaya. Orang-orang hanya bisa menunduk, tak satu pun berani melawan. Di sudut pos kecil tempat tukang parkir biasa mengatur tiket, duduklah Rio, anak Pak Jaya. Ia menyaksikan semua dengan mata tenang, tanpa ekspresi. Tubuhnya biasa saja, pakaiannya sederhana, dan suaranya jarang terdengar. Orang-orang menganggapnya cuma anak lemah yang hanya numpang hidup dari usaha ayahnya. Tapi sore itu, saat Dadan mengangkat tangan ke arah Pak Jaya, tangan Rio mengepal diam-diam, urat-urat di lehernya menegang, namun ia masih memilih diam. Malamnya, parkiran menjadi sepi dan tegang. Para tukang parkir berkumpul di sudut gang, membahas apa yang terjadi. Ada yang mengusulkan melapor ke polisi, tapi mereka tahu betapa percuma melawan preman seperti Dadan tanpa kekuatan nyata. Semua mata akhirnya tertuju pada satu sosok, Rio. Tapi Rio hanya menunduk sambil berkata pelan, belum waktunya. Kalimat itu justru membuat mereka semakin bingung. Apa maksudnya? Keesokan paginya, Dadan kembali. Kali ini membawa 3 anak buah. Mereka langsung membuat kekacauan. Beberapa juru parkir dipukul karena menolak menyerahkan uang. Dadan bahkan menyiram motor tukang parkir dengan bensin sebagai ancaman. Ini wilayah gue sekarang. Siapapun yang nolak, bakar. Ancamnya sambil menyalakan korek api. Kerumunan penonton tak bisa berbuat apa-apa. Tapi Rio tetap tak muncul dari pos kecilnya. Di tengah keributan, seorang tukang parkir muda berlari tergesa-gesa ke pos kecil dan berkata dengan panik, "Rio, lo gak bisa terus diem. Ayah lo dipermalukan, kami semua dihina, mau tunggu sampai kapan?" Tapi Rio hanya berdiri perlahan, menatap keluar pos dengan tatapan dingin. "Kau kira aku diam karena takut?" Tanyanya pelan. Tukang parkir itu terdiam, tak mampu menjawab. Ada aura lain dari Rio yang baru terlihat kali ini, bukan ketakutan, tapi kesabaran yang menyeramkan. Langit mulai mendung. Dadan berdiri di tengah parkiran dengan percaya diri, mengangkat tangan tinggi-tinggi, seolah-olah telah menaklukkan wilayahnya. Tapi di kejauhan, mata Rio menatap tajam, seperti raja yang sedang menilai musuh dari kejauhan. Dunia parkiran itu tak pernah tahu siapa Rio sebenarnya. Dan Dadan, dia baru saja menggali kubur di tanah yang tidak ia pahami. Rio duduk sendiri di pos parkir kecil itu, menatap hujan yang mulai turun membasahi aspal. Dari luar, ia tampak seperti pemuda biasa, penjaga karcis yang tak punya arah hidup. Tapi dalam diamnya, pikirannya terus berputar, bukan karena takut pada Dadan, melainkan karena ia sedang menahan sesuatu yang sudah lama dikuburnya, masa lalunya yang kelam sebagai penguasa dunia preman ibu kota. Ia sudah berjanji pada almarhum ibunya untuk berhenti, untuk hidup damai, dan merawat ayahnya yang sakit-sakitan. Tapi Dadan, orang itu sedang menguji kesabarannya. Di dalam rumah sederhana dekat area parkir, Pak Jaya duduk dengan tubuh gemetar. Ia tahu siapa anaknya, ia tahu darah yang mengalir dalam diri Rio bukan darah sembarang. Tapi ia juga tahu, Rio sudah terlalu jauh meninggalkan dunia lamanya. "Nak, jangan turun tangan," bisik Pak Jaya sambil menatap Rio yang sedang membuatkan teh. Rio tak menjawab, matanya menatap gelas dengan kosong, tapi telinganya mendengar semuanya. Hatinya bergejolak,
karena rasa hormat pada sang ayah bertarung dengan dendam yang sedang dibangkitkan Dadan. Beberapa juru parkir mulai merasa gelisah. Mereka tahu, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan parkiran ini hanyalah Rio. Tapi mereka juga tahu, meminta Rio turun tangan berarti membuka luka lama yang belum tentu bisa tertutup lagi. Dulu dia itu legenda, bukan mainan, bisik salah satu juru parkir senior bernama Rojak kepada teman-temannya. Lo tahu sendiri, dia pernah bikin 5 pasar di Jakarta tiarap dalam semalam. Tapi sekarang dia milih jual karcis, demi bapaknya. Malam itu, Rio berdiri di depan cermin tua di kamar kecilnya. Di balik baju longgarnya, masih ada bekas luka panjang di pundak, tanda pertempuran masa lalu yang hampir merenggut nyawanya. Ia membuka laci dan melihat benda yang sudah 7 tahun tak disentuh, sebilah pisau kecil berukir nama, Raja. Pisau itu dulu menjadi simbol kekuasaannya, simbol ketakutan. Rio menggenggamnya erat, lalu menghembuskan napas panjang. Aku sudah jauh berjalan untuk damai, tapi jika mereka menyentuh keluarga, aku akan kembali. Keesokan harinya, Dadan kembali mengacau. Ia menyeret juru parkir muda ke tengah parkiran, memaksa semua orang melihat. Kalau kalian masih setia sama pemilik parkiran ini, begini nasib lo. Ia menamparkan dan menendang tukang parkir itu di depan umum. Rio yang sedang berdiri di tepi pagar hanya menatap diam. Matanya tak berkedip, tapi kali ini, ada getaran dingin di udara. Orang-orang di sekitar mulai sadar, Rio sedang mendidih. Dan ketika dia diam terlalu lama, itu pertanda badai besar akan datang. Tak lama, datanglah seorang pria tua yang membawa sepeda motor butut, hendak parkir. Ia mengenal Rio. Saat melihat keributan, ia hanya berkata lirih, "Jadi, sudah bangkit lagi darah itu, nak." Rio menoleh sebentar dan mengangguk pelan. Tak ada senyum, tak ada ragu. Pria tua itu pun langsung pergi, seperti mengabarkan sesuatu. Beberapa saat kemudian, kabar itu mulai menyebar, Raja Hitam membuka mata. Dadan yang masih belum tahu siapa yang sedang dihadapinya justru semakin menjadi-jadi. Ia menyuruh anak buahnya merusak pos karcis Rio. Suruh bocah cupu itu minggat. Tempat ini bukan untuk orang lemah, teriaknya. Tapi sebelum anak buahnya bergerak, Rio melangkah keluar dari pos. Suaranya tenang namun dingin, "Langkahi dulu tubuh saya kalau mau hancurkan tempat ini." Semua orang terdiam. Dadan tertawa puas, belum sadar bahwa ia baru saja menyalakan api yang akan membakar seluruh dunianya. Hari ketiga sejak kedatangan Dadan berubah menjadi mimpi buruk bagi seluruh penghuni parkiran. Di bawah terik matahari pagi, Dadan dan 3 anak buahnya menyapu area parkiran seperti kawanan serigala lapar. Mereka menamparkan, menendang, dan mengambil semua uang hasil parkir dari para juru yang masih setia pada Pak Jaya. Beberapa tukang parkir berusaha melawan, tapi dibalas dengan pukulan brutal hingga harus dilarikan ke klinik. Tidak ada lagi rasa hormat, hanya ketakutan. Dan dari jauh, Rio menyaksikan semuanya dalam diam yang semakin menakutkan. Puncaknya terjadi saat Dadan menarik Pak Jaya keluar dari rumah kecilnya, mendorong pria tua itu ke tanah di depan umum. "Lo pikir lo masih punya kuasa di sini? Hah? Ini semua milik gue sekarang," teriak Dadan sambil menunjuk ke arah papan parkir. Orang-orang hanya bisa melihat, tak ada yang berani mendekat. Tapi dari kejauhan, Rio datang dengan langkah pelan, menahan amarah yang sudah menggumpal di dada. "Lepaskan ayah saya," ucapnya pelan, hampir tanpa emosi, namun penuh tekanan. Dadan menatap Rio dengan tawa mengejek, "Lo, anak karcis ini, haha, lucu." Rio menunduk, lalu berjalan perlahan ke arah ayahnya. Ia memapah sang ayah bangkit, tak berkata apa-apa. Tapi Dadan, dengan ego setinggi langit, malah menendang punggung Rio. Semua yang melihat terpaku, bukan karena tendangannya, tapi karena Rio tak bergerak sedikit pun. Ia hanya berdiri, tetap diam. Tapi tatapan matanya berubah. Bukan lagi Rio si anak penjaga parkir. Itu tatapan seorang algojo. Dingin, hitam, maut. Sore itu, bukan hanya para tukang parkir yang gemetar. Beberapa preman dari wilayah lain mulai berdatangan, entah karena penasaran atau mendengar kabar bahwa ada darah besar yang mulai mendidih kembali. Salah satunya adalah Bang Nurul, mantan rival Rio semasa kejayaannya. Ia berdiri di bawah pohon besar, menatap Rio dari jauh. "Kalau dia benar-benar bangun lagi, abis tuh bocah baru," gumamnya pelan. Dadan semakin menggila. Ia mulai mendatangi kios-kios kecil, memalak pedagang,
bahkan mengancam akan membakar lapak jika tak bayar uang keamanan. Ia berpikir, Rio tak akan berani bergerak. Tapi yang tidak ia tahu, Rio bukan sedang takut. Ia sedang memberi waktu agar setiap orang di kawasan itu mengingat siapa dirinya. Agar saat badai datang, tak ada satupun yang berani berkata mereka tak diperingatkan. Di malam hari, di depan musola kecil dekat parkiran, Rio duduk bersama Pak Jaya. Ayahnya masih batuk-batuk, tubuhnya lemah karena kejadian siang tadi. "Maafkan Rio," yah, bisik Rio sambil memijit bahu ayahnya. Pak Jaya hanya tersenyum pahit. "Kau sudah terlalu lama diam, nak. Kalau dunia ini tidak bisa diajak damai, maka tunjukkan bahwa kamu bukan penjaga karcis biasa. Tapi, lakukan itu sebagai anak yang melindungi ayahnya, bukan sebagai Raja Hitam." Ucapan itu menggetarkan jiwa Rio. Malam itu ia berdiri sendiri di tengah parkiran yang sepi, menatap pos karcisnya yang hancur. Ia memungut papan nama kecil yang tergeletak di tanah, membersihkannya, lalu menggantungkannya kembali. Sebuah isyarat bahwa dirinya belum selesai. Bahwa perang ini sudah dimulai, dan Dadan baru saja menyentuh titik paling kelam dalam hidup Rio. Esok hari belum datang, tapi dunia gelap kota sudah mulai berbisik. "Raja Hitam," dia bangkit lagi. Pagi itu, suasana parkiran begitu tegang. Tak ada candaan para juru parkir, tak ada senyum para pedagang. Semua mata tertuju pada satu titik, kedatangan Dadan bersama 6 anak buah barunya. Mereka datang dengan motor besar, jaket kulit hitam, dan tatapan sombong. Parkiran berubah seperti arena gladiator, menunggu darah pertama tumpah. Tapi yang lebih ditunggu adalah sosok yang selama ini diam, Rio. Rio muncul dengan langkah pelan, membawa seember cat dan kuas. Ia berjalan menuju pos karcis yang semalam sempat dirusak, lalu mulai mengecat ulang dinding kecil itu tanpa berkata sepatah kata. Dadan melihatnya dari jauh dan tertawa terbahak-bahak. "Lihat tuh, malah ngecat. Bocah pengecut," katanya lantang. Para anak buahnya ikut tertawa. Tapi tak seorang pun dari warga sekitar ikut. Mereka tahu, tawa itu akan segera berbalik menjadi jeritan. Dadan mendekati Rio, berdiri hanya beberapa langkah di belakangnya. "Gue udah 3 hari ngasih lo waktu buat cabut. Tapi lo malah sok sibuk sama tembok. Lo kira ini rumah nenek lo?" "Hah?" Rio berhenti menggerakkan kuas, lalu berdiri perlahan. Ia berbalik, menatap Dadan dengan mata yang tak memancarkan rasa takut sedikit pun. Suaranya datar, nyaris tanpa emosi, "Ini bukan rumah nenek saya, ini tempat yang saya bersihkan dengan darah 7 tahun lalu. Dan sekarang kamu mengotorinya." Hening, suasana terasa seperti berhenti berdetak. Anak-anak buah Dadan menatap satu sama lain, ragu. Mereka mendengar desas-desus tentang Raja Hitam, tapi belum pernah bertemu langsung. Namun tatapan Rio membuat mereka mulai merasa tak nyaman. Satu dari mereka, preman muda bernama Goris, bahkan berbisik lirih, "Bang, ini orang bukan sembarangan." Tapi Dadan mengabaikan. Ego dan arogansinya sudah terlalu tinggi untuk mengenal rasa takut. Dengan kasar, Dadan mendorong Rio ke dinding, mencengkeram kerah bajunya. Tapi Rio tidak melawan. Ia hanya menatap lurus ke mata Dadan dan berkata pelan, "Sentuhanmu akan jadi permulaan kehancuranmu." Dadan tertawa dan meludah di dekat kaki Rio. "Gue tunggu kehancuran itu," katanya sinis. Tapi ia tak sadar, dalam satu gerakan cepat, Rio menangkap tangan Dadan, memelintirnya hingga terdengar bunyi krek. Dadan berteriak, mundur dengan wajah marah. Rio tak bergerak mengejar. Ia hanya berkata pelan, 3 hari lagi, tempat ini akan kembali bersih. Kalau kamu masih di sini setelah itu, bukan aku yang akan datang mencarimu, tapi seluruh bayangan masa lalu yang pernah kutaklukkan." Suaranya tenang, tapi terasa seperti petir menyambar. Beberapa preman yang menonton dari jauh langsung beringsut pergi. Mereka tahu, ini bukan sekadar penjaga karcis. Ini adalah legenda yang sedang bangkit perlahan. Dadan terpaku, tangannya masih terasa nyeri. Tapi ia mencoba tetap berdiri tegak. "Lo pikir lo siapa, bos preman?" Rio menatapnya sejenak, lalu berbalik melanjutkan mengecat tembok. Tanpa melihat ke belakang, ia menjawab pelan, "Aku bukan bos preman, aku adalah alasan kenapa bos-bos preman dulu memilih untuk pensiun." Kata-kata itu menghantam dada Dadan seperti palu godam. Hari itu ditutup dengan kesunyian. Rio kembali duduk di pos karcisnya, melanjutkan pekerjaannya. Tapi seluruh parkiran tahu, sesuatu sedang bangkit dari tidur panjangnya. Dan Dadan, untuk pertama kalinya,
merasa bahwa lawannya bukan manusia biasa. Malam itu, hujan turun deras membasahi kota. Kilat sesekali menyambar langit, menyinari bayangan seorang pria tua yang berjalan perlahan menuju warung kopi tua di ujung pasar. Namanya Bang Ucup, mantan preman tua yang kini pensiun dan membuka bengkel kecil. Ia sudah mendengar kabar tentang Rio. Bukan dari media, tapi dari bisik-bisik jalanan, Raja Hitam bangkit. Saat ia tiba di warung, beberapa wajah lama sudah menunggu, pria-pria bertato, wajah keras, tapi sorot matanya penuh ketakutan. Mereka tahu, legenda yang dulu menguasai 5 pasar, 7 terminal, dan puluhan preman besar, sudah membuka mata. "Gue kira dia udah mati," gumam salah satu dari mereka. "Waktu dia ngilang 7 tahun lalu, semua wilayah rebutan kekuasaan." Bang Ucup menghela napas panjang. "Dia gak mati, dia cuma ingin hidup tenang. Tapi orang kayak dia, gak bisa lari dari dunia ini. Dunia yang dia bentuk sendiri." Mereka semua terdiam, karena mereka tahu, dulu Rio dikenal dengan nama Raja Hitam, pemimpin organisasi preman terbesar di Jakarta bagian timur, dingin, kejam, tapi adil. Dan ketika ia menghilang, banyak darah tumpah karena tak ada yang bisa menggantikannya. Flashback mengantar kita ke masa lalu Rio, seorang pemuda kurus yang tumbuh dari kerasnya jalanan. Saat usianya baru 17, dia sudah menghabisi 2 preman pasar demi membela ayahnya yang waktu itu hampir dipukul karena masalah retribusi. Sejak saat itu, namanya meledak. Ia mendirikan kelompok Payung Hitam, yang dalam 2 tahun saja sudah menguasai seluruh terminal dan pelabuhan ilegal. Tapi berbeda dengan preman lain, Rio punya aturan, tidak menyentuh warga kecil, tidak memeras pedagang, dan tidak bermain perempuan. Justru itulah yang membuatnya ditakuti dan dihormati sekaligus. Namun hidup Rio berubah total saat ibunya sakit keras. Ia mundur dari semua kekuasaan, menyerahkan wilayah, dan menghilang. Banyak yang mengira dia tewas atau kabur ke luar negeri. Padahal dia pulang, ke sisi ayahnya yang renta, menjaga parkiran kecil sambil mengubur masa lalu yang dipenuhi darah. Tapi kini, semuanya berubah. Karena Dadan telah menyentuh 2 hal yang paling dijaga Rio, kehormatan ayahnya, dan kedamaian yang telah ia bangun dengan susah payah. Di sisi lain, Dadan mulai merasa tidak tenang. Entah kenapa sejak insiden pemelintiran tangan itu, ia mulai dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ada sosok pria bersenjata pisau kecil yang datang dari kegelapan, menghantam satu persatu anak buahnya. Dadan terbangun malam-malam dengan napas memburu. Ia menamparkan wajahnya di cermin. "Ah, cuma mimpi, dia cuma bocah pos karcis." Tapi kata-kata itu mulai kehilangan maknanya bagi dirinya sendiri. Beberapa anak buah Dadan mulai membelot. Mereka diam-diam mendatangi Bang Ucup, bertanya tentang Rio. "Lo yakin dia itu Raja Hitam?" tanya mereka. Bang Ucup hanya menatap tajam dan menjawab, "Gue pernah lihat dia ngebantai 6 preman pakai tangan kosong, satu-satunya orang yang bikin polisi gak berani masuk terminal waktu itu. Lo masih nanya dia siapa?" Dan malam itu, di pos kecilnya, Rio membuka kembali koper tua yang tersimpan di bawah ranjang. Di dalamnya ada 2 hal, pisau berukir, raja, dan jaket hitam legendarisnya. Ia menyentuhnya perlahan, tatapan matanya tak lagi datar. Ia tidak sedang marah, ia sedang bersiap. "Kalau dunia ini minta aku kembali, maka aku akan kembali. Bukan sebagai penjaga parkir, tapi sebagai pengadil." Dan di luar sana, angin malam membawa satu pesan yang pelan-pelan menyebar ke seluruh lorong gelap kota. Raja Hitam benar-benar kembali. Pagi menyambut dengan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Meski matahari mulai naik, suasana parkiran masih suram. Banyak tukang parkir yang mulai memilih untuk tidak masuk, sebagian takut, sebagian lagi ragu apakah tempat itu masih bisa disebut aman. Namun Dadan, yang kini mulai mendengar desas-desus soal siapa sebenarnya Rio, justru tertawa lepas di tengah pos parkir yang telah ia ambil alih. "Cuma karena bocah karcis itu ngelintir tangan gue, kalian jadi percaya dia legenda. Lucu," katanya sambil mengepulkan asap rokok. Namun tawa itu penuh kepalsuan. Dalam dirinya, Dadan dilanda gelisah. Anak buahnya satu persatu mulai bersikap aneh, ada yang pamit pulang dan tak pernah kembali, ada yang diam-diam bertanya tentang masa lalu Rio. Bahkan Goris, tangan kanannya sendiri, sudah 2 hari ini tak muncul. "Kalian semua pengecut," bentaknya kepada yang tersisa. "Kalau dia beneran legenda, kenapa dia gak langsung datang ke sini dan habisin gue?"
Dia cuma main-main, tapi kegelisahan itu semakin nyata ketika malam datang. Dadan menerima sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat, 3 hari sudah lewat. Mulai sekarang, waktu milikku. Dadan meremas ponselnya hingga hampir retak. Ia mengerahkan sisa anak buahnya, menyuruh mereka berjaga semalaman di sekeliling parkiran. Tapi tak ada yang datang. Tak ada yang menyerang. Hanya sunyi. Dan itulah yang paling menakutkan, ketenangan sebelum badai. Sementara itu, Rio duduk di pinggir rel kereta tak jauh dari pasar. Bersamanya, 2 pria berwajah keras, mereka adalah mantan anak buah lamanya, Rambo dan Arif, buaya, yang dulu memimpin kawasan terminal Pulau Gadung. "Kalau kau mau, malam ini juga kami bersihkan orang itu," kata Rambo dengan suara dalam. Tapi Rio menggeleng, biar dia mencicipi rasa takut sedikit lebih lama. "Aku ingin dia mengerti, bahwa yang sedang dia lawan bukan sekadar manusia, tapi nama yang tak pernah mati." Di sisi lain, Bang Ucup mendatangi salah satu warung kopi dekat parkiran. Di sana, ia duduk bersama beberapa preman tua, wajah-wajah yang dulu bersaing dan saling berlumuran darah. Tapi malam ini mereka bersatu, bukan untuk perang, melainkan untuk menunggu. "Kalau Rio turun tangan, gak akan ada tempat untuk Dadan di kota ini," kata salah satu dari mereka. Bang Ucup hanya menjawab, "Kalau Rio sudah buka koper, artinya tinggal tunggu waktu." Namun Dadan masih keras kepala. Esok paginya, ia mengadakan pertemuan dengan beberapa preman luar kota. Mereka datang dari Bekasi dan Depok, pria-pria bayaran yang dikenal sadis. "Gue kasih 5 juta buat jaga tempat ini, 10 juta kalau bisa bikin Rio kabur." Dadan berteriak, meski sorot matanya tidak setegar biasanya. Ia mencoba menutup rasa takutnya dengan uang dan kekerasan, tak sadar bahwa ia sedang bermain di wilayah yang bukan sekadar soal kekuatan, tapi tentang reputasi, sejarah, dan teror psikologis. Dan sore itu, tepat di depan para preman bayaran, Rio datang berjalan sendirian. Jaket hitam lamanya sudah ia kenakan, dan pisau legendarisnya tergantung di pinggang. Semua orang terdiam, tak ada teriakan, tak ada ancaman. Rio hanya berdiri di tengah parkiran, menatap Dadan, dan berkata dengan suara pelan tapi menggetarkan, "Kamu sudah melewati batas. Malam ini, semua akan kembali pada tempatnya." Dadan menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia merasa bumi di bawah kakinya tak lagi stabil. Dan dari tatapan Rio, ia sadar, perang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam turun pelan-pelan di atas kota, membawa hawa dingin yang merambat hingga ke tulang. Tapi hawa dingin itu bukan hanya karena cuaca, melainkan karena rasa mencekam yang menyelimuti kawasan pasar dan parkiran. Di tengah kesunyian, kabar tersebar cepat melalui telepon gelap, bisikan warung kopi, dan pesan dari preman-preman lama, Raja Hitam telah kembali, dan malam ini, darah akan jatuh. Satu persatu, wajah-wajah lama dari dunia gelap mulai berdatangan. Mereka tidak datang dengan motor besar atau konvoi mencolok. Mereka datang diam-diam, berdiri di sudut-sudut gelap, mengamati. Ada Bang Raka, si pemotong pasar anyar, ada Ujang, kembar, dari terminal Grogol, bahkan ada Bu Yani, satu-satunya preman perempuan yang pernah jadi anak buah Rio. Mereka semua punya satu kesamaan, dulu tunduk pada satu nama, dan malam ini mereka datang bukan untuk berperang, tapi untuk menyaksikan kebangkitan pemimpin yang mereka anggap telah mati. Sementara itu, di warung kopi tempat biasa para juru parkir berkumpul, suasana sunyi. Tak ada yang berani bicara terlalu keras. Mereka hanya menunggu. Seorang tukang parkir muda bertanya dengan suara gemetar, "Apa Rio benar-benar sekuat itu, Rojak?" Juru parkir tua yang dulu pernah melihat langsung kekuatan Rio, hanya menjawab, "Dia bukan kuat. Dia mutlak, dan malam ini, kita akan lihat kenapa dunia gelap dulu memilih diam." Di sisi lain, Dadan duduk di tengah ruangan belakang pasar bersama para preman bayaran yang tadi pagi ia sewa. Wajahnya tegang meski ia berusaha tetap garang. "Kalau dia datang, tusuk aja. Gak usah banyak mikir," katanya dengan suara gemetar. Tapi salah satu preman bayaran, pria bertubuh besar dari Depok, justru berdiri dan berkata, "Gue gak dibayar buat lawan legenda, Bang. Gue kesini buat cari duit, bukan masuk rumah sakit." Lalu ia pergi. Satu persatu menyusul. Dadan ditinggalkan. Di parkiran yang basah oleh embun malam, Rio berdiri sendirian. Jaket hitamnya menempel di tubuh, dan pisau legendarisnya kini tergenggam di tangan. Tapi dia belum bergerak. Ia hanya menunggu,
menatap ke arah bangunan belakang tempat. Dadan bersembunyi. Dari balik bayangan, muncul satu demi satu preman tua yang dulu tunduk padanya. Mereka tidak ikut campur, mereka hanya berdiri di sekeliling Rio. Menjadi saksi, dunia gelap tahu, jika seorang raja turun tangan sendiri, maka itu bukan sekadar pelajaran, itu eksekusi. Dadan, yang akhirnya keluar dengan langkah gontai, mencoba menyembunyikan ketakutan dengan marah-marah. Lo kira lo siapa? Semua orang takut lo. Hah, ini zaman udah berubah, ngerti nggak? Teriaknya, tapi Rio tidak menjawab. Ia hanya berjalan pelan, langkahnya tenang seperti detik jarum jam menuju ajal. Dan semakin dekat Rio melangkah, semakin nyaring bunyi detak jantung Dadan, bukan karena amarah, tapi karena rasa takut yang tak bisa lagi ditutupi. Dulu, aku berperang untuk wilayah. Tapi sekarang, aku berperang untuk kehormatan, ucap Rio pelan, hampir berbisik, tapi terdengar jelas oleh semua yang hadir. Para mantan preman yang berdiri di pinggiran mulai menunduk hormat. Bahkan beberapa dari mereka memejamkan mata, seolah tengah menyaksikan sesuatu yang sakral. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah malam penobatan kembali sang raja, dan Dadan hanyalah tumbal yang datang salah tempat. Dan di tengah parkiran gelap itu, di antara napas-napas tertahan dan udara yang terasa menggigil, dunia bawah sadar satu hal, malam ini bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang namanya tertanam paling dalam sejarah. Dan Rio, bukan hanya legenda, dia adalah hukum jalanan itu sendiri. Langit gelap menggantung berat di atas parkiran, seolah tahu malam itu bukan malam biasa. Hujan rintik turun perlahan, membasahi aspal yang sudah mulai retak. Di tengah lapangan kosong, dua sosok berdiri berhadapan, Rio dengan jaket hitam legendarisnya, dan Dadan yang kini tak lagi dikelilingi oleh anak buah. Sunyi menyelimuti kawasan pasar, seolah waktu menahan napas untuk menyaksikan satu momen paling ditakuti di dunia gelap, pertarungan langsung dengan Raja Hitam. Dadan mencoba menahan getaran tangannya. Ia mengangkat celurit dari balik pinggang, menunjukkannya ke arah Rio. "Gue gak takut lo," teriaknya dengan suara parau. Tapi nada itu pecah, tidak lagi terdengar seperti ancaman, melainkan jeritan dari seseorang yang tahu ajal sedang menatapnya. Rio tak menjawab, ia hanya mengayunkan pisau kecil berukir, "Raja," di tangan kanannya, gerakan lambat namun penuh ancaman. "Aku beri kau satu kesempatan, berlutut dan minta maaf," ucapnya tenang. Namun ego Dadan tak mau menyerah. Ia berlari menerjang, mencabut celurit dan mengayunkan brutal ke arah leher Rio. Tapi Rio mengelak hanya dengan satu langkah kecil ke samping. Dalam sepersekian detik, pisau Rio bergerak, tidak menusuk, hanya menyayat pundak kanan Dadan cukup dalam untuk membuatnya jatuh berlutut sambil menjerit. Darah mulai menetes ke aspal, menyatu dengan air hujan yang terus membasahi malam. Para mantan preman yang menyaksikan dari kejauhan menunduk pelan. Ini bukan pertarungan, ini pelajaran. Dadan bangkit dengan susah payah, mencoba menyerang lagi. Tapi kali ini Rio memutar pergelangan tangan Dadan hingga celuritnya jatuh ke tanah, lalu menyikut wajahnya keras. Dadan terpental ke dinding pasar, tergeletak dengan darah menetes dari hidung dan mulut. Tapi Rio tak mengejar, ia hanya berjalan perlahan, menatap lawannya yang kini tak lebih dari bangkai hidup. "Kau kira dunia ini masih bisa ditaklukkan dengan kekerasan kosong?" tanyanya dingin. Rio mendekat, menginjak celurit yang tergeletak di tanah. "Kau datang membawa ancaman, memukul orang-orang tua, menghina keluargaku, dan mengira kau akan pulang dengan bangga." Suaranya naik, tapi bukan karena emosi, melainkan karena ketegasan yang telah lama ia kubur. "Tempat ini bukan sekadar parkiran. Ini tanah yang dulu aku menangkan dengan darah dan air mata orang-orang yang setia. Kau hanya tamu sombong yang salah masuk pintu." Dadan yang sudah tak sanggup berdiri mulai memohon. "Ampun, ampun, Bang, saya gak tahu siapa abang sebenarnya," ucapnya terbata-bata. Tapi Rio hanya menatapnya dengan dingin. "Itulah masalahmu. Kau terlalu sibuk menantang semua orang, sampai lupa bertanya, siapa sebenarnya yang kau ganggu." Lalu Rio berbalik, meninggalkan Dadan yang kini tersungkur, ditertawakan oleh ketakutannya sendiri. Saat Rio berjalan kembali ke pos karcis, hujan berhenti. Langit seolah memberi hormat. Para preman senior yang berdiri di kejauhan tak bersuara. Tapi saat Rio melewati mereka, satu persatu menunduk, bukan karena takut, tapi karena hormat. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, parkiran itu kembali punya raja.
Bukan karena kekerasan, tapi karena keadilan yang ia tegakkan dengan tangan sendiri. Malam itu, terminal, pasar, dan lorong-lorong gelap kota kembali diam. Tidak karena takut pada kekerasan, tapi karena sadar bahwa Raja Hitam telah kembali. Dan ia tidak sedang mencari kekuasaan. Ia hanya menjaga rumahnya. Pagi harinya, cahaya matahari menyapu perlahan area parkiran yang semalam menjadi saksi duel mematikan. Bekas darah Dadan masih tersisa samar di permukaan aspal, namun kini tak ada lagi ketakutan yang membungkus udara. Warga pasar mulai kembali beraktivitas, namun dengan sikap yang berbeda, lebih tenang, lebih tertib. Para tukang parkir berdiri kembali di pos masing-masing, dan di tengah semuanya, Rio duduk di pos kecilnya seperti sedia kala, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi semua orang tahu, tempat ini telah kembali ke pemilik sejatinya. Sementara itu, Dadan terbaring lemas di dalam sebuah kamar kontrakan kecil, tubuhnya penuh perban. Tangan kanannya digips, wajahnya lebam, dan matanya kosong, bukan karena sakit, tapi karena hancurnya harga diri. Tak ada lagi anak buah, tak ada lagi tawa sombong. Ia kini hanya manusia biasa yang telah mencicipi neraka dunia gelap. Orang-orang yang dulu menyanjungnya kini bahkan enggan menjenguk. Ia bukan raja, bukan preman, bukan siapa-siapa. Kabar tentang kekalahan Dadan menyebar cepat ke seluruh sudut pasar dan terminal sekitar. Preman-preman lain yang sempat berniat mengambil alih wilayah parkir kini mundur teratur. Tak ada yang berani coba-coba lagi. Nama, Rio, atau lebih dikenal sebagai Raja Hitam, kembali bergema di kalangan mereka. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa Rio tidak melakukan pembalasan dendam secara membabi buta. Ia hanya menghukum satu orang, dan sisanya diberi kesempatan untuk pergi dengan utuh. Dan itulah yang justru membuatnya makin ditakuti. Bam Ucup, yang malam itu ikut menyaksikan dari kejauhan, mendatangi Rio keesokan paginya. Ia menaruh segelas kopi panas di depan Rio, lalu berkata, "Lo gak berubah, Yo, masih milih jalur dingin padahal bisa ngebantai semuanya." Rio hanya tersenyum tipis. Kalau semua bisa selesai tanpa darah, kenapa harus banjir mayat? Jawabnya, ia tak ingin kembali hidup dalam kekerasan. Ia hanya ingin menjaga tempat yang ayahnya perjuangkan seumur hidup. Di hari ketiga setelah kejadian, dua orang polisi berpakaian preman datang ke parkiran. Mereka duduk bersama Rio dan bicara cukup lama. Tapi anehnya, tidak ada yang ditahan. Tidak ada laporan yang diangkat. Yang keluar dari mulut polisi hanyalah kalimat singkat, "Tempat ini sudah aman, dan kami dengar, sekarang dijaga oleh seseorang yang pernah membuat jalanan tunduk." Setelah itu mereka pergi. Diam-diam, sistem pun menghormati keberadaan Rio. Dadan akhirnya memilih pergi dari kota itu. Ia naik bas malam dengan kepala tertunduk, menyembunyikan wajah di balik masker dan topi. Tak seorang pun menatapnya dengan hormat. Bahkan supir bas yang dulu sering dia maki kini hanya menatapnya dingin tanpa kata. Dadan bukan siapa-siapa lagi. Ia datang dengan penuh kesombongan, dan pulang dalam kehinaan. Sementara itu, di parkiran, Rio berdiri di depan posnya dengan tangan di saku. Ia melihat anak-anak muda membantu tukang parkir tua menata motor dengan tertib. Para pedagang kembali tertawa. Wajah Pak Jaya pun mulai cerah, meski tubuhnya belum sekuat dulu. "Ini baru rumah," kata Rio pelan. Ia tidak ingin tahta, ia hanya ingin tempat ini kembali seperti dulu, damai, tertib, tanpa premanisme yang merajalela. Dan hari itu, tak ada sorak kemenangan, tak ada selebrasi, tapi semua orang tahu, Raja telah kembali. Bukan untuk berkuasa, tapi untuk menjaga. Beberapa minggu telah berlalu sejak kejatuhan Dadan. Parkiran yang dulu penuh amarah, ancaman, dan bau darah kini telah kembali menjadi tempat persinggahan yang damai. Motor-motor terparkir rapi, para tukang parkir kembali tersenyum, dan para pedagang merasa nyaman berdagang tanpa takut dipalak. Tapi ada satu sosok yang tetap diam, mengawasi dari balik pos kecilnya, Rio. Ia bukan lagi sekadar penjaga karcis, tapi simbol bahwa ketenangan butuh kekuatan untuk dijaga. Pak Jaya, ayah Rio, kini mulai pulih dan setiap pagi duduk di kursi kayu tua dekat pintu rumah. Ia tak banyak bicara, hanya tersenyum setiap melihat Rio melayani warga. Hatinya campur aduk, bangga, haru, sekaligus sedih karena anaknya harus kembali mengangkat pisau untuk melindungi yang lemah. "Kau bukan anak penjaga parkir lagi, Nak, kau penjaga harga diri," ucapnya lirih suatu pagi, membuat mata Rio berkaca-kaca meski ia tak menunjukkan apa-apa.
Ketenangan itu bukan tanpa pengawasan. Beberapa preman dari luar kota sempat datang diam-diam, menyelidiki cerita soal Raja Hitam. Tapi mereka hanya bertahan sebentar, karena begitu melihat para mantan legenda jalanan berkumpul di warung kopi dekat parkiran, mereka paham kawasan ini punya pelindung. Dan pelindung itu bukan sekadar berani, dia punya sejarah yang tak bisa ditantang. Rio tak pernah lagi angkat senjata, tapi ia tetap menjaga, bukan dengan ancaman, tapi dengan wibawa. Anak-anak muda mulai mendatanginya, bukan untuk menjadi preman, tapi untuk belajar bagaimana menjadi pelindung, bukan pemalak. Ia mulai mengajarkan mereka tentang batas, tentang kehormatan, dan tentang mengapa kekuatan sejati bukan untuk menindas, tapi untuk meredam kekacauan. Di salah satu malam tenang, Rio duduk bersama Bam Ucup di depan pos. Bintang bersinar terang malam itu. Bam Ucup menatap langit, lalu bergumam, "Kau tahu, Yo, dulu gue kira hidup kita cuma akan berakhir di sel atau liang kubur. Tapi lo buktiin, kalau bahkan orang paling kelam pun bisa jadi cahaya buat yang lain." Rio tak menjawab, ia hanya menatap ke depan, lalu berkata, "Selama ada yang berniat kotor, kita gak boleh tidur." Beberapa wajah baru mulai muncul di parkiran. Orang-orang luar yang dulunya takut datang, kini mulai percaya. Bahkan pihak pengelola pasar mulai bersedia bekerja sama dengan para juru parkir resmi, menciptakan sistem yang lebih tertata. Tak ada lagi pungutan liar, tak ada lagi suara teriakan preman. Dan perlahan, kawasan itu tumbuh menjadi contoh bagi terminal-terminal lain yang ingin berubah. Dan meski namanya masih bergema di kalangan dunia gelap, Rio tetap memilih hidup sederhana. Ia menolak tawaran-tawaran untuk memimpin kelompok besar, menolak ajakan kerja lapangan dari para mantan bos. Ia hanya ingin satu hal, menjaga warisan ayahnya. Bukan dalam bentuk tanah atau uang, tapi dalam bentuk kehormatan. "Aku cukup di sini," katanya suatu hari. Karena tempat ini adalah istana bagi mereka yang tak punya rumah. Dan dengan itu, cerita Rio, sang Raja Hitam, sang anak pemilik parkir, pun ditutup bukan dengan darah, tapi dengan ketenangan. Sebuah kisah bahwa di balik pos karcis kecil, tersembunyi kekuatan besar yang hanya akan muncul bila yang lemah disentuh oleh yang zalim.